baik di dunia maupun di akhirat. Ini ilmu penting. Orang berilmu dimanapun hidup, walaupun mereka tidak paham kita ilmu, tapi mereka kaya paham. Begini aja, kita kan sering ziarah ya ke Tasik, kita rombongan masuk, jamaah sudah kumpul, mereka tidak berani. Kenapa melihat rombongan ini? Suruh jadi imam, maksa kan? Karena umat tidak mau. Kenapa? Musafir itu ikut makmum, jangan jadi imam. Tapi lamun maksa teman-temannya terpaksa. Kenapa? Ilmu yang ada. Jadi gambaran jalma nu berilmu mah punten sampai kolot lagi sholawatan lagi di luar baik dekat supaya jauh. Masalah boleh. Siapa kesini? Saya beritahu, kalau ada sholawatan, ada maklimat dimanapun, kita masuk dalam. Di dalam itu masih kosong, di luar pintu itu orang-orang bodoh. Sudah dicap ya. Kenapa nggak mau ke dalam? Takut suruh baca kan? Karena bodoh, nggak bisa gitu kan. Tapi kalau sudah ada ilmu, sudah persiapan, baca ya sudah baca. Namanya ilmu. Yang kedua, barang siapa yang tidak mempunyai kesabaran, dia tidak akan selamat baginya di dalam agamanya. Orang yang memegang agama harus sabar. Mau diuji, mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, sudah berjalan dengan baik. Itu tantangan. Setiap kebaikan pasti ada rintangan. Setiap ada kopi pasti ada rokok. Ada kopi tidak rokok nak. Rawahu anak ngopi osok nak ngarokok tak. Sawajeng jalma kalau rumah kayak jas karena pilih celana. Ya betul. Kembali, barang siapa yang bodoh, ia tidak akan mendapatkan manfaat dari pekerjaannya. Ini banyak gambarannya. Orang bodoh. Maksudnya bodoh itu bukan dalam hal ilmiah agama saja. Bodoh dalam apa saja. Kira-kira anak itu suruhnya ayakan, kan bukan ambilnya, memaksakan diri. Hayu terus dia. Cak nyuruhnya maksa ayakan dia ke ditajong pijen. Untuk bermanfaat. Kenapa? Tidak punya ilmu ayakan. Makanya segala sesuatu perkara harus ada bidangnya masing-masing. Ini bidangnya bikin ayakan, ini bidangnya bikin boboko, ya. Ini bidangnya melinting pakai bako, kan gitu. Iya benar. Lamun di mama ya masak, air udah harna, tukang dahar aja. Masak begitu. Memang perlu gitu. Ya, kali-kali lamun di komoma bagian masak masak. Jadi lamun di tiket ya. Jangan cuma makan nanti makruh daharnya. Jadi pekerjaan yang di pondok itu nanti akan ketemu kalian di kala sudah mungkin. Kita bisa masak ngaliwat, bisa nyambel ya, bisa bikin sayur. Setelah rumah tangga, istri tidak ada, lapar, kita bikin sambal bisa. Nyayur wah bisa. Ngaliwat bisa. Di pondok ngaliwat masih kene. Masak di jam 8 sampai jam 11 masih biasa. Itu karena beloon. Kudu kumat guru kalau biasa masak ya.
lamun biasa sekilo saya ini ukurannya. Ini kan dalam curug itu ada gulat-gulat gaya gulat. Ini ukuran cai masak buat santri. Lamun sekilo kita gulat pertama, lamun 2 kilo gulat kedua, kan gitu. Biar 3 kilo gulat pertama ya jadi biasa. Waktu mau putri Kusmarada manjok ke langit saya masih di bawah banget tanya-tanya. Karena salah. Jadi yang api harus tampil. Ya. Sih mah ahlina mirun api tidak sih mah panggilannya ngabeakeun ya sih mah ngabeakeun. Judulnya barokah. Ya barang siapa yang mau makan bekas saudaranya maka diberikan pahala 10 kebaikan, 10 dosa dihapus, 10 angkat derajat. Kenapa? Mau makan bekas sahabat ini kan gitu. Karena itu ada ilmunya. Kita teman dekat ngerokok tilu hiji ku tiluan gentengan segelas popatan kan gitu. Ada ilmunya. Kerupuk ini ku 10 urang apa nyekel. Lebih kemana tadi? Sanes lebih kejo kumaha sih. Taubatnya enak taubat. Barang siapa yang tidak mempunyai ketakwaan dia tidak mendapat kemuliaan insyaallah. Judulnya takwa. Judulnya ini kita Ramadan berpuasa 1 hari penuh la'allakum tattaqun, diciptakan supaya menjadikan manusia yang bertakwa di Islam. Jaminan jalma takwa naon? Jaminan jalma takwa naon? Surga Allah. Al jannatu uiddat lil apal kan? Iya. Doa ya. Judulnya Al jannatu uiddat lil anamid da'aya. Lil muttaqin. Qawmu al jannatu uiddat lil ulai jauhi. Mangoleh 3 jalan kemana? Ayah ini. Le, kiri mana datang le? Maksudnya kelihatannya murung gitu deh. Biasanya lamun budak murung kiriman cendakan. Lamun kesini mendatang langsung tertawa berbahak-bahak. Terus digambarkan patra sabungku. Iya benar. Iya. Aduh, kopi sarentet ya. Digambar tuh. Boleh sama saya deh. Sama si Andri. Ya, mas saudara Andri dengan boleh. Amang alo. Maksudnya amang alo gimana? Alo nasa? Mang Andri, mamang nek? Oh, jangan macam-macam mencantik, kemang boleh. Jangan ente saudara, deh, dul, saudara lah muslim, goblok. Aduh, ciutan muslim lu. Kan ada saudara semuslim, ada saudara sepondok pesantren. Ini kamu saudara. Cakal hidung aja. Lima, barang siapa yang tidak mempunyai sifat dermawan, ia tak akan memperoleh bagian nasib yang baik. Dermawan itu artinya sering memberi daripada diberi. Orang yang diberi itu siapapun boleh. Ente kalian semua kalau ada yang beri jangan menolak dan jangan ditolak. Kenapa? Nanti kalau menolak pertama pasti ada penolakan kedua, sehingga Allah tidak memberikan jalan rezeki baginya karena menolak. Diberi apapun kita mau karena yang mau diberi. Ya, orang di rumah boga lauk embe 10 kilo.
Lombe 10 kilo. Ada orang datang bawa lombe 1 kilo. Ulah ngomong gitu, orang harus buka 10 kilo, bikin kabatur can buka. Awas, hati-hati salah tuh. Terima dengan baik, terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan. Banyak di rumah kita kasihkan kepada yang lain. Ya, berarti kan tata caranya kita menghormati kepada yang memberi. Barang siapa yang tidak mempunyai sifat dermawan, dia tidak akan membalas yang baik. Sebetulnya orang rajin memberi itu nasibnya semakin baik diangkat oleh Allah. Ini Ramadan, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jud ja'a Ramadan wa ajwadu minhu. Kalimatnya begitu. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Datang bulan Ramadan lebih dermawannya. Itu bagian Nabi. Kurang perlu diturunkan. Bagi-bagi rasalah. Punya pisang bagi-bagi, punya kopi bagi-bagi. Ramadan. Iya, punya rokok ya kita bagi-bagi. Jangan satu bungkus sendiri ya. Bagi teman yang lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 bungkus. Ya kan kita punya lagi 1 bungkus lagi. Bisilnanya, orang beres rokok sodako menang ganjaran itu jawabannya menang namun orang dikasih rokok bunganya jadi pahala besar. Orang ke maghrib ada yang beri es. Canggih anjokan hati-hatinya geus. Iya kan? Iya ngapan bae yang minum. Mama paling jengkel yakin bener lamun aya jalma rek mere udah ngomong dia nanti akan beri es buat siapa, buat santri. Sebetulnya itu 10 menit sebelum maghrib sudah ada ya. Bulan dulu maghrib mencanda tak marah mama tuh. Oke, ganjarannya nanti terputus karena sudah apalagi minum yang lain. Makanya kalau ada yang bersedekah buat buka Ramadan 5 menit paling akhir, 10 menit lah sudah disiapkan ke kanan. Supaya apa? Yang duduk menunggu maghrib lihat es dingin. Ya betul. Lihat pisang konek. Iya kan orangnya konek? Ya betul. Masya Allah. Lihat sambal lada usul. Bloon semacam bisa. Sambal ladanya kumah. Suha ya. Aduh. Tapi kalau dilakukan suha pula. Sudah kembali ke seberapa? Saya beri gambaran. Siapapun orangnya yang sukses dalam bidang dunia atau dalam bidang agama, dia pasti dermawan di dalamnya. Sudah selesai. Ilmunya manfaat, pasti dermawan dia. Terus dalam keadaannya meningkat, itu pasti dermawan. Beda dengan orang yang tidak dermawan, segitu-segitu aja. Kalau bahasa Indonesianya lari di tempat atau jalan di tempat. Kalau orang dermawan maraton, yang maraton, maraton. Maraton dan artinya maraton. Ada lompatan sahas ya. Jalma sahas. Jama lagi. Lamun dikanggo maratin. Siapa aja seri goblok. Iya sendiri tepaman ya. Iya punya kalau laki-laki maraton, perempuan iya kan tipit. Jadi kalau perempuan tipit ya kan ayah gitu. Siapa itu? Ada bikin jalan sama Ali saudaranya. Ibu tipit. Ya ayah. Tas. Jadi kapal panjangnya. Terakhir ya. 6. Barang siapa yang tidak pernah taat
maka tidak akan ada hujjah di sisi Allah. Jadi ketaatan itu nomor satu dalam arti ta'atun lillah wa ta'atun li rasulillah wa ta'atun lil walidain, lamun perempuan wa ta'atun li zaujati li zauji. Pas kesimpulannya kembali Mama tambah ya dengan kalimat dari kalimat ini ilmiah sebetulnya sih. Jadi seorang akan naik derajatnya karena hasil perbuatannya, bukan karena ucapannya. Jadi seseorang naik derajat itu bukan karena bukan karena hasil perbuatannya, tapi kita ulangi, barangkali salah. Mana kita dalam seseorang akan naik derajatnya karena hasil perbuatannya, gitu ya, bukan karena ucapannya. Jadi perbuatan yang baik itu bukan ucapan. Contoh, parwasa, ngopi di belerang. Nah itu yang salah. Yang baik itu perbuatan, tidak ngopi, tidak bahas yang puasa sih. Ya, Ramadan maksudnya. Ramadan maksudnya. Sesungguhnya ini digambarkan dari kalimat tadi, bukan dari ucapan, dari perbuatan. Sesungguhnya air hujanlah yang menumbuhkan bunga. Jadi yang menumbuhkan bunga-bunga itu yang mujaradi itu dengan air hujan, bukan dengan suara petir yang keras. Juga bukan dari suara petir, tapi bunga jadi itu karena air hujannya. Jadi manusia itu seperti itu, bukan karena ucapannya paling keras, tapi dengan perbuatannya yang santai, ya. Jadi sebelum ngomong sama yang lain kita sudah melakukan. Woi duha kita sudah biasa duha. Ya. Tahajud kita sudah bisa tahajud. Woi tahajud ya. Kita sih kurang pakai pandoli. Salah iya, salah benar. Terus kembalikan kitab ya, kembalikan kitab.